Di sininya uang, di sininya emas, di sininya kalung, gelang apa gitu loh Mang Ini saya suka nih sama kamu nih katanya. Kamu nyembah Tuhan kamu tuh nggak bakal dikasih dalam waktu 10 tahun kan katanya. Tapi kamu nyembah saya hari ini saya kasih betul katanya. Duit ini langsung bisa dipakai Mang Di bagian darah ini Mang Kok sekeras batu. Jadi segede telur puyuh, hanya dipotong sedikit ujungnya. Sebesar itu yang terakhir, yang disimpan sama Abah ini. Neng, kamu kan mau tahu ini kenapa. Tapi nanti kalau kamu tahu hasilnya, kamu jangan kaget ya Neng. Karena anak saya kan suka main bareng sih Mang Karena bentuknya tuh monyetnya ya monyet lucu. kecil, monyet lucu. Kalau manggil ut, pasti dia nongol Mang entah di pohon pisang, entah di pohon apa gitu, dia nongol. Kalau dipanggil. Anaknya ikut nggak? Ikut. Sekarang ikut? Ikut. Nanti habis ini mau nanya ya, Uut kemana gitu ya. Terkena penyakit misterius merupakan salah satu tanda bahwa seseorang terkena kiriman santet. Maka jalan penyembuhan spiritual pun harus ditempuh agar bisa menghalau serangan goib yang diterima korban. Kisah kiriman santet ini dialami langsung oleh Teh Yusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Malam Mencekam, apa kabar sobat hari ini? Mudah-mudahan semuanya sehat dan lancar rezekinya dan lancar usahanya mungkin ya. Dan hari ini Mang Ai menghadirkan narasumber. Ini namanya Teh Yusi. Apa kabar Teh Yusi? Baik Mang Teh Yusi sehat ya? Sehat. Apa aktivitas sekarang Teh? Biasa sih Mang dagang. Dagang? Dagang sendirian apa dagang dengan suami ini? Dagang sendiri. Dagang apa Teh? Dagang minuman sih Mang Dagang minumannya. Nah Teh Yusi ini punya kisah yang menarik sekali ya. Ini kayaknya 2 kasus ya. Kisahnya yang pertama disantet. Kemudian setelah santet jadi ada yang menawarkan siluman ya. Menawarkan pesugihan gitu ya Teh ya. Betul Mang Wah seru banget nih. Dan Teh Yusi terpaksa pakai masker ya. Karena ada suatu hal yang harus disembunyikan. Betul. Untuk privasi ya. Ini ada yang masih tersangkut dengan orang yang masih hidup gitu ya. Baik, sobat jangan kemana-mana, kita akan segera nonton kisah dari Teh Yusi. Malam Mencekam, semakin malam semakin mencekam. Teh Yusi. Halo sobat Malam Mencekam senusantara. Buat sobat yang memiliki kisah nyata mistis dan ingin menjadi narasumber, sobat bisa mengirim DM Instagram ke Malam Mencekam Official. Atau langsung hubungi WhatsApp admin di nomor 08233 929 1177. Tentunya akan ada apresiasi dan merchandise eksklusif dari Malam Mencekam. Mang Ai tunggu sekarang juga ya. Ya jadi gini Mang awal mulanya tahun itu tahun 2021. Awal-awal corona lah ya hitungannya. Saya dagang warungan biasa Mang di rumah, ambil ngurus anak, ambil ngurus suami. Karena waktu itu masih statusnya masih bersuami. Jadi saya sambil ngurus anak, sambil ngurus suami. Dari tahun itu ribut masker Kang Mang waktu itu. Ribut masker, saya masih online, masih nganterin pesanan, masih ke sana ke sini kemari. Dari situ saya sakit. Tiba-tiba nggak ada rasanya. Dari rasa, bau ya seperti corona umumnya sih Mang Corona umumnya. Kalau kata orang kan isolasi katanya. Isolasi mandiri. Biar nggak tertular ke semua. Karena anak saya masih bayi waktu itu, masih 2 tahun setengah. Karena isolasi itu, jadi anak walaupun tidur sama saya rada disekat sedikit Mang Setelah saya sakit 4 hari, bau itu tetap nggak hilang. Maksudnya tambah nggak bisa nyium gitu? Tambah nggak bisa nyium, tambah nggak bisa ngapa-ngapain, minum, makan apa nggak masuk Mang Saya lumpuh di situ, nggak bisa jalan sama sekali. Jadi anak ini yang ngurus suami, dari segi mandi, makan apa itu suami. Mertuanya kemana sih Mbak Yusi? Ada, cuma saya sama mertua itu kurang akur Mang
Jadi kayak kita hidup serumah tapi masing-masing dalam segi apapun. Jadi anak ini yang ngurusin suami, full dari segi makan, ngurusin lah dari warung, apa karena saya nggak bisa ke warung. Saya lumpuh itu kurang lebih 10 hari, Mang. Tanpa ada perubahan apapun. Selama saya lumpuh itu saya selalu mimpi. Mimpi si perempuan ini, Mang. Si perempuan ini tuh wujudnya perempuan. Tidak terlalu gempal, cuma agak pendek sedikit. Rambutnya ke depan menutupi mukanya, Mae. Selalu itu. Jadi siang seperti malam, malam jadi siangnya saya, Mae. Karena nggak bisa tidur, dia tuh selalu nongol. Gimana pun dia nongol. Contohnya kayak waktu 3:30 pagi. Saya tidur tuh, Mae, Allah Akbar subuh. Saya baru tidur. Bangunnya ya nanti agak siangan karena saya malamnya nggak bisa tidur. Diselingi itu selama saya lumpuh 10 hari ini ada nyai, Mang. Nyai goib maksudnya? Iya. Jadi si nyai ini perawakannya kurus, selendangnya warna kuning, Mang. Cuma kembennya warna hijau. Kamu kalau nggak keluar dari rumah ini, kamu mati nanti. Kalau bisa cepat kamu keluar dari sini, cepat. Hari ini, saya tuh bangun, Mang. Saya izin ke suami, saya mau pulang. Emang kenapa? Emang saya nggak bisa ngurusin kamu tadi sini ta? Dia kan ngomong begitu, Mang. Enggak, saya mau pulang aja. Saya kangen orang tua saya. Posisi orang tua saya kan lagi Bekasi, ya, Pak, Mang. Posisi semua orang tua di Bekasi. Sedangkan orang tua saya nggak tahu kalau saya sakit di sini. Enggak, saya mau pulang, kata dia. Ya udah sih nanti aja, kamu juga baru sembuh kok. Nah dari 14 hari ini, Mang, tiba-tiba bagian sensitif saya ini seperti ibu habis selesai masa menyusui, Mang. Sedangkan anak saya menyusui udah dari setahun lepasnya. Di bagian payudara ini, Mang, kok sekeras batu. Pertama sebelah sini, tapi kok nggak satu di gerayang-gerayang gitu ya, Mang, di raba-raba gitu. Kok nggak satu, banyak, Mang. Kayak kalau kita bahasa ini kayak kacang, kayak biji kacang. Saya tanya ke tetangga kan, ke kawan yang biasa duduk bareng, ini saya kenapa sih? Kok ini saya kok sakit ya? Tapi mungkin kamu habis nyapi anak kali. Tapi kan pikir saya nyapi anak ini udah 1 tahun, Mang. Dari umur dia 1 tahun saya udah nyapi dia. Masa sih berasanya baru sekarang? Itu hitungan hari, Mang. Enggak berbulan-bulan, enggak berminggu-minggu, hitungan hari. Payudara saya ini semakin membesar, Mang. Besarnya itu kayak kalau kita itu kayak duku. 1 benjolan itu sebesar duku, Mang. Sedangkan ada 11 benjolan di dua-duanya. Yang sebelah sini yang paling banyak. Kalau sebelah sini hanya 2. Nggak dibawa ke dokter? Sudah dia ke dokter, cuma kata dokter nggak apa-apa, Mang. Di ronsen juga? Di ronsen juga. Nggak terdeteksi? Nggak terdeteksi, yang bikin aneh. Katanya nggak apa-apa, itu hanya sebagai karena habis menyusui. Tapi kan saya pikir saya menyusui ini udah lama, Mang. Udah 1 tahun yang silam kan, dari anak ini umur 1 tahun, sedangkan anak ini usianya udah 2,5 tahun. Karena saya juga lagi ada masalah sama suami, emang karena suami kan dulu kerjanya di Pertamina. Jadi si mertua ini maunya suami ini kalau gaji di dia dulu, Mang. Jadi sudah dihadang di depan pintu dulu. Kalau dia kan kalau pulang kerja kan di atas jam 9 malam ya, Mang. Jadi saya udah istirahat. Dihadang dulu, sini uangnya nanti istrimu saya kasih aja gitu.
Jadi bukan ke istri dulu, sedangkan suami saya ini terlalu nurut. Jadi dikasih aja duitnya. Setiap saya nanya, sebenarnya saya ini siapa sih? Kenapa sih setiap gajian kamu gak pernah ngomong? Kata dia, ya karena belum gajian. Karena maaf ya suami ini walaupun di rumah manggil saya tuh ndak. Dimanapun. Ya memang belum gajian ndak. Tapi saya tahu dia bawa amplop Kok kamu begini sih? Nah, saya taunya pas mertua ini di belakang lagi ngobrol sama tetangga ya. Saya nggak sengaja mandi. Di situ mertua ngomong katanya, lagian kan dia cuma numpang hidup di sini. Ya udah sih katanya, minta aja sama saya buat jajan buat apa biar nggak boros. Dia jawab begitu Posisi saya berarti udah sakit. Gaji Pertamina gede dong. Kan kalau proyek kan itu 2 minggu sekali Sehari itu 150. Di bagian apa? Di bagian proyek pembangunan yang dulu meleduk gitu. Jadi dia tuh kerja di mitra Pertaminanya ya karena omnya itu punya PT di situ. Jadi kalau ada proyek apapun bawa si suami ini untuk beberapa orang untuk ngerjain proyek apa gitu loh kayak contohnya beresin tank, ngecat atau apapun itu Artinya bukan karyawan Pertamina ya? Iya, jadi gajinya cuma 2 minggu sekali. Singkat cerita cekcok itu kan ya udahlah saya pulang aja. Orang tua saya masih mampu kok biayain saya. Jangankan biayain saya. Urusan anak aja kalau saya kurang saya telepon orang tua. Penyakitnya nggak dikasih tahu ke suami? Sudah tahu katanya udah berobat di sini aja. Sedangkan mimpi saya ini nggak pernah berubah. Perempuan ini selalu mengganggu. Kamu kalau nggak keluar dari sini, hitungan hari kamu nggak ada. Kalau umurmu masih pengen panjang, ngurusin anak masih pengen sampai dewasa, pulang, keluar dari sini. Saya pesan travel, duhurnya saya pulang langsung saya pulang ke Bekasi. Nyampe Bekasi, orang tua nggak tahu dia pikir saya hanya sebatas liburan. Saya pulang, orang tua usahanya di bidang warteg. Jadi proyek besaran ngurusin orang makan. Jadi di satu perumahan itu lagi bikin mall Saya bantuin nih karena proyek ini kan mall ini baru berjalan. Baru pertama lagi penggalian lagi apa. Proyek ini berjalan, nggak tahu kalau saya sakit. Tiba di mana, orang makan lagi rame, anak ini ngamuk. Entah minta apa ngamuk. Saya gendong, tendang yang sebelah sini. Sakitnya luar biasa. Sampai saya duduk di bawah itu kondisi keringet dingin udah keluar Kata mama, kamu kenapa sih? Enggak apa-apa. Itu masih menutupi. Kirain saya luka ini hanya ketendang ya sudah, ketendang aja. Enggak kenapa-kenapa gitu loh. Padahal luka ini kayak digigit nyamuk yang tadinya. Yang sebelum ketendang ini kan kayak digigit nyamuk. Giliran saya habis mandi, tidur, luka ini udah bolong Di sini tuh udah bolong, udah ngeces kalau kita langsung bolong. Anehnya tuh nggak amis Kata orang-orang kan kalau kanker payudara itu kan amis, bau dan lain. Ini enggak. Ini anak payudaranya kenapa sih? Gitu. Dibukalah baju ini. Pas dibuka bajunya, loh kok asapnya begini? Kamu kenapa? Gak apa-apa, nanti juga sembuh. Kan makan pikiran orang tua kan takutnya kanker payudara doang sih Ya memang sakit sih cuma gak apa-apa nanti juga sembuh. Enggak. Besok periksa ya. Sorenya saya ke dokter Jadi posisi kontrakan ini dekat sama warung ini, dekat sama rumah sakit. Jadi saya ke rumah sakit sama emak ya.
ke rumah sakit. Kata pihak sana katanya tumor jinak. Jadi kalaupun dioperasi habisnya 80 juta. Tapi habis Mang Jadi nggak disisain, dihabisin semuanya. Waktu itu nggak punya BPJS? Punya sih Mang Kenapa nggak dipakai buat operasi? Karena kalau operasi di rumah sakit itu operasinya bayar, obatnya Mang harus beda. Kalau mau sembuh total itu obatnya dipisahin Mang Kalau obat yang ngandelin BPJS nanti takutnya tumbuh kembali. Soalnya ini kan kayak akar Mang Sewaktu-waktu dia bisa tumbuh kembali. Nah harus dimatiinnya itu dengan obat yang harganya lebih mahal lagi Mang Diagnosanya kanker. Tumor Ganas jinak. berarti? Jinak Oh, masih hitungannya. jinak. Soalnya dia nggak langsung gede satu, jadi sendiri-sendiri kayak kacang aja gitu Mak biji kacang tuh sendiri-sendiri begitu. Singkat cerita ya minum obat rumah sakit biasa kan ya Mak kan habis berobat saya minumin gitu ya. Saya ke tukang sayur Mak oh Mak saya pengen masak sayur. Ya udah pergilah ke rumah itu warung sayur namanya warung ya Mak Saya nanya kok kamu sakit nggak ngomong sih? Yus gitu ya. Iya saya sakit juga saya nggak tahu ketendang kemarin saya ceritanya begitu ya Mak Coba deh saya lihat karena warung dia lagi rame. Yaudah nanti saya main deh ke rumah kamu deh. Jam 9 selesai dia di warung dia main ke warung Mak lihat luka saya. Luka kamu kok sampai begini sih? Kondisi itu udah dalam Mak soalnya udah dalam udah bukan koreng lagi tapi borok. Tinggal uletnya aja yang nggak ada gitu loh. Terus coba deh kamu ke mertua saya. Tapi mertua saya adanya habis maghrib. Dia bisa ngobatin begini, insya Allah deh kamu sembuh. Maksudnya ahli spiritual orang tuanya dia? Iya. Dia spesialis ngurusin begitu Mak Karena saya kasarnya orang zaman sekarang ya Mak kayak kurang percaya sih gitu ya orang begitu. Orang medisnya aja bahasanya juga udah lain gitu. Terus, oh ya udah nanti saya ke sana deh. Ya beneran deh kamu sempetin deh. Ini udah parah loh katanya. Soalnya yang pecah itu Mak udah ada bakal lagi Mak di atasnya. Bakal pecah lagi. Jadi kan kalau malam kan nggak bisa tidur Mak karena sakit. Boro-boro mikirin tengkurap. Miringnya aja saya udah nggak mampu. Sampai ke Abah. Dianterin emak kan habis maghrib karena dia adanya habis maghrib. Abah ini bukan saya pikir kan kayak dukun-dukun zaman sekarang itu loh Mak diliatin gitu apa yang luka apa yang ini kan enggak itu Mak istrinya yang suruh ngeliatin. Coba diliatin deh Mak katanya. Dilihat saya buka bajunya Mak istrinya aja sampai kaget. Udah bolong bukan memarnya lagi tapi udah bolong kan. Udah diceritain begitu. Enggak dipegang Mak enggak bagian payudara saya itu enggak dipegang hanya maaf ya Neng Abah lihat dulu coba dilihat si koreng ini sempat dipoto nggak teh? Sempat dipoto cuma handphonenya itu langsung rusak Mak tapi kalau handphone itu waktu itu enggak rusak itu semua ada di situ Mak memang sedalam itu. Singkat cerita Abah ini masuk ke dalam Mak bawa air segelas ya. Sama daun Mang Daun itu di plastik. Neng, ini airnya kamu minum 3 tegukan aja. Ini daun, nggak usah khawatir. Kamu taruh aja di sini di pel-pel aja sedikit-sedikit. Nanti kalau daun ini habis, Neng kesini lagi Nyak. Iya Bah, nanti saya kesini. Saya kan kurang percaya emang orang saya medisnya aja udah tumor. Saya pulang Mama. Entah kenapa dari pulang dari situ saya obatin tidur nyenyak. Bisa tengkurap yang tadinya nggak nyenyak tuh. Bisa tengkurap. Tapi kalau nempel di baju kan lengket emang jadi suka agak narik ke sini tuh suka agak sakit kan. Saya cerita sama Mak, saya kok bisa tidur ya Mak malam ini? Nyenyak ya? Iya kata saya tahu kamu tidurnya nyenyak. Berapa hari, saya berobat 1 tahun Mang
baru bisa sembuh sama Abah ini. Jadi obat dokternya kemana? Obat dokter itu udah gak minum. Karena dari situ koreng itu semakin lama semakin kering. Gak semakin benyek. Waktu masih belum kenal Abah ini, koreng itu semakin benyek, semakin lebar. Kayak udah mau nembus ke belakang aja gitu Mang ya. Udah semakin gede begitu. Kalau nggak ini, jadi pecah satu kering ganti lagi, pecah satu ganti kering lagi. Yang paling besar itu sebelah sini. Ini yang paling besar. Yang terakhir yang ini yang paling sakit. Karena Bekasnya hitam pasti itu ya? hitam panjang Mang ya. Kata Abah. Masih jelas? Jelas. Nggak usah khawatir Neng, nanti nutup sendiri. Dia buka sendiri, dia nutup sendiri. Tapi nanti kalau kamu tahu hasilnya, kamu jangan kaget ya Neng. Jangan kaget, jangan naruh dendam. Pokoknya janganlah. Yang penting kamu tahu. Cerita setahun Mang dari 2021 itu. 2022 saya sembuh. 2022 sembuh. Yang koreng terakhir ini ternyata masih disimpan Mang Jadi segede telur puyuh, hanya dipotong sedikit ujungnya. Sebesar itu yang terakhir, yang disimpan sama Abah ini. Neng, kamu kan mau tahu ini kenapa? Nah, cobalah. Jadi di piring kayak nasi padang itu loh Mak yang gede. Dikasih sedikit air ya di situ. Di situ ada foto mertua. Kamu coba deh fotoin foto mertua kamu gadrek yang kecil. Katanya nanti ditaruh di sebelahnya. Itu penyakit larinya ke situ Mak Saya setengah nggak percaya. Tapi gimana ya Mak, dia larinya ke situ. Larinya ke foto itu terus, diulang terus ke situ terus. Minta dipotokan mertua. Iya. Laki perempuan? Perempuan. Mertua perempuan. Kenapa kok si Bapak Abah tadi? Tahu. Minta foto mertua ya? Iya. Nggak curiga di situ? Belum Mang Padahal mertua ini yang namanya sholat sama ngaji itu rajin. Yang namanya sholat duha, yang namanya sholat malam itu rajin. Ibadahnya bagus. Bagus sekali Mang Tapi saya juga nggak ada kepikiran larinya ke situ. Singkat cerita dari situ sudah ya Neng, udah tahu jawabannya. Saya masih bingung kan Mang kok jawabannya yang mana sih? Ya kan? Udah siapin aja onde-ondenya. Karena penyakitnya itu bentuknya bulat katanya. Karena yang bulat itu hanya onde-onde yang persis. Karena onde-onde ini kan luarnya kayak wijennya itu Mang dalamnya kan ada kacangnya. Nah penyakit itu seperti itu Mang ibaratnya. Jadi disamarinnya sama kue itu jadi onde-onde aja Neng. Beli 20 bijinya dari bawah sini. Yang 11 Abah makan, yang 9 dibuang ke kali Mang Tapi saya bingungnya ini onde-onde 11 biji ini Mang Kan kecil-kecil ya Mang Kata saya onde-ondenya segede apa? Kan ada yang onde-onde yang gede sekali. Jangan yang itu Neng, yang kecil-kecil. Karena penyakitnya ini kecil Mang Jadi onde-ondenya ya persis penyakit itu Mang kecilnya. 11 itu langsung masuk mulut Abah, yang 9 saya buang ke kali. Baju yang terakhir kamu pakai itu jangan dipakai ya Neng. Jadi saya buang Mang semua. Dendam nggak sih? Dendam Mang Saya salahnya di mana sih? Padahal kalau dipikir ya Mang suami saya dulu nganggur berapa bulan? Selama corona itu kan Mang kok giliran kerja mertua kok begini. Sedangkan susu anaknya tuh beli, nggak nyusu saya. Kok bisa sih gitu, setega itu gitu loh Mang sedangkan saya dagang hanya berdua sama anak kalau suami kerja. Mertua kan nggak mau ngomong, nggak mau apa Mang saya semua sendiri berdua. Mertua laki-laki kan ke sawah terus Mang pulang sore jadi nggak ada waktu buat ngomong cucu kan Mang ada juga sore, kalau itu juga udah tidur anaknya. Cerita ya udah Mak karena udah sembuh Mas yang ngontrak ya Mak.
Oh ya udah nggak apa-apa, kamu kalau mau ngontrak. Saya ngontrak agak jauh nih Mang sama orang tua. Jadi saya deket tante ngontraknya. Ngontrak sempat masih ke emak ya Mang karena bapak dulu sampingannya makelar jual beli tanah. Waktu itu ada bisnis sama Cina. Uang warung ini kayak untuk bolak-balik ke sana kemari itu kepake lah uang warung ini. Gak lama bapak bangkrut. Proyek juga gak jalan karena gak ada yang bayar. Mandornya kabur. Jadi kan mandret Sedangkan saya ngempanin anak tuh di atas 100 orang Jadi uangnya itu macet total. Bangkrut di situ. Kalau orang bikin proyek besar kan aplusan orang ini. Nyatet, nanti yang bayar kan mandornya. Sekian ratus ribu sananya ya yang berapa hari gitu. Nanti diglobalkan seminggu sekali bayarnya. Tahu-tahu orangnya kabur semua total itu 25 juta kabur. Orang yang nggak tahu duitnya juga nggak ada, otomatis kan bangkrut, jatuh sejatuh-jatuhnya warung ini. Itu warung milik ayah? Iya, milik orang tua. Milik orang tua. Apa warteg tadi ya? Iya. Bangkrut karena diutangin ya? Iya. Karena kabur juga kan jadi duitnya entah kemana. Tapi makan bersyukurnya untungnya kamu udah sembuh. Pas bangkrut, berangkat ke Malaysia, nggak ngomong ya tiba-tiba telepon dia udah nyampe sono mau udah di sini. Kalau bapak sendiri tahu? Apa? Berangkat? Iya. Iya kan izin sama bapak. Tapi nggak ngasih tahu anak-anaknya? Anak-anak, soalnya pasti nggak boleh Singkat cerita mau udah di sono, saya masih di Bekasi nih Saya baru sembuh. Suami ceritanya liburan datang ke kontrakan saya yang baru ini. Datang, tapi posisi kita kan sudah pisah ranjang udah lama ya Ya udah kalau kamu mau pulang, kalau kamu mau saya berubah kamu pulang. Sedangkan bahasa itu dia telepon mamanya dulu ini istri mau pulang. Malah si mama dia ini ngomongnya kalau dia pulang jangan ke rumah ini. Dia jawab begitu Kalau dia pulang jangan ke sini pulangnya. Itu ngobrol lagi sama yang kerja di Pertamina ini sama omnya ini. Omnya ini ternyata takut sama si mertua perempuan ini. Ya udah kamu kalau seandainya istri kamu mau dibawa pulang, kamu ngontrak aja. Bimbang lah di sini suami Jadi kan kata saya, udah saya nggak usah pulang, saya di sini aja. Saya udah di sini aja. Ya udah nanti saya bujuk dulu mama saya, nanti kamu kalau udah deal nanti saya jemput lagi. Malam itu pulang jam 1 naik travel. Dia pulang, saya di sini. Kondisi orang tua juga. Ya udah, kalian pulang aja sih ke sini. Bapak juga di sini sendiri. Kalian juga di situ nggak ada siapa-siapa. Mau nungguin siapa sih di situ gitu kan Karena juga saya juga baru sembuh, nggak mungkin kerja berat. Jadi, oh ya udah. Kita mutusin pulang di Oktober tanggal 30. Di 2023 itu. Saya pulang ke Cirebon. Ketemu orang tua, gimana ya biasanya kita orang tua ada 2, tiba-tiba mama nggak ada kan saya jadi kaget. Ya udah nggak apa-apa lah, sambil nungguin jualan kan ya jualan kecil-kecilan kan bapak tambah-tambahin apa gitu, jualan apa gitu, karena di situ juga deket sama salah satu rumah sakit. Jadi kayak ini kayaknya peluangnya gede deh kalau aku jualan begini gitu. Ya udah dijalanin nih karena biasa tidur di rumah ya, kontrakan kan enak kasarnya ya, tiba-tiba tidur di warung hanya disekat sedikit untuk kamar. Jadi ya udahlah dijalinin aja dulu. Kalau untuk mandi dan apa
apa-apa gitu ya Mak kita larinya kan ke masjid sekalian sholat atau apa gitu. Nyewa di situ. Nyewa Mak Boleh tahu berapa? 350 Per bulan. per bulan. Jadi tidur di situ. Tidur di situ. Jarak ke rumah jauh. Jauh Mak kalau bolak-balik waktunya yang nggak cukup. Jadi hanya disekat sedikit. Dulu kalau ada bapak kan tutup warung selalu di jam pagi Mak karena orang besukan kalau cari makanan, cari minuman kan selalu pagi. Cari kopi kah, cari ini, cari itu pagi Mak Jadi kalau kata bapak sayang kalau tutupnya hanya sampai jam 10. Setelah itu bapak ini ada kerjaan Mak ke gunung di Januari. Kalian ditinggal nggak apa-apa kan katanya. Soalnya bapak ada kerjaan mumpung musim hujan katanya. Jadi kalau nanam jagung di gunung cepet tumbuhnya, nggak dimakan kera Mang katanya. Ya udah nggak apa-apa, nanti seminggu sekali bapak pulang katanya. Kalau nggak sesempatnya nanti bapak sempetin pulang nengokin kalian. Itu kita kan ditinggal hanya berdua berarti Mang sama anak aja. Tidur di lapak ya, segala-gala semua di lapak. Semua dikerjain seperti biasa sih Mang Nah selama saya sakit ini saya sedikit rada peka Mang Pekanya kayak lihat perempuan kesana kemari gitu loh Mang karena di rumah sakit kan saya kan kalau ke kamar mandi suka jam-jamnya orang istirahat setengah 3, jam 2 saya suka kamar mandi. Saya lebih peka Mang kadang dia di toren, kadang dia di belakang, di mana-mana Mang si perempuan ini. Tapi kok perempuan ini kok lain ya, pikir saya begitu Mang Ya udah saya pura-pura nggak ngeliat aja, saya ke kamar mandi seperti biasa. Saya di situ mikir Mang sebenarnya tadi saya tuh mimpi apa enggak sih ketemu ini orang. Sampai di musim hujan itu habis Mang kita ganti ke musim kemarau ya Mang Dagang juga cukup lumayan. Karena si bapaknya anak-anak ini nggak pernah nanya anaknya udah makan belum, jajannya kurang nggak pernah nanya Mang telepon pun nggak. Jadi saya blokir Mang untuk apa sih ada komunikasi, terus juga kalian nggak sayang sama anakku kok. Tiba di masanya bapak pulang Mang hanya nengokin biasa. Kalian betah nggak sih di sini? Ya betah-betah aja ya Mang gimana ya dibetah-betahin, orang kita semua bolak-balik ke kamar mandi ya kan jauh Mang harus ke masjid dulu. Kalau untuk air nyuci piring atau apa kan dikirim. Itu baru pulang tuh Mang untuk sekian lamanya bapak 5 bulan atau 4 bulan di gunung itu baru pulang Mang Pas tahun baru 2024 itu kan udah selesai tah di gunungnya. Belum panen katanya begitu Mang Jadi bapak pergi lagi itu Mang hanya nengokin kita sebentar terus lari lagi ke gunung kan. Karena musim kemaraunya ini masih kadang-kadang hujan, kadang-kadang apa gitu ya Mang Jadi depan warung saya ini ada satu gudang gitu Mang gudang pangan lah ya Mang untuk masuk ke dalam rumah sakit ini. Kamu daripada bolak-balik mandi ke masjid hujan, kasihan juga kan dedeknya katanya. Udah kamu kan saya kalau tutup kan malam katanya. Kalau sambil jagain toko gitu ya Mang sambil dia ngurusin berkas. Cobain aja sih mandi aja dulu di belakang katanya. Enggak apa-apa katanya, mandi aja dulu di belakang. Enggak apa-apa ya saya mandi di sini ya, kan saya bukan orang kerja di sini gitu ya Mang saya takutnya mengganggu orang kantor yang lain gitu. Enggak apa-apa katanya. Kamu mandi aja di belakang. Saya mandi di belakang. Itu samping koperasi ini Mang tadinya belum terbangun toko Mang jadi masih kosongan, masih tanah biasa gitu ya Mang Saya kalau buang sampah ke belakang Mang kamu kalau buang sampah nggak usah di sono kejauhan teh katanya. Coba aja kamu kalau buang sampah ke belakang sini. Saya selalu buang sampah ke situ Mang Kalau buang sampah pun saya pasti sore, karena waktu saya sempit sih Mang dagang tuh. Jadi kalau waktu ya habis mau maghrib gitu loh Mang kalau buang sampah tuh. Ya udah, saya buang sampah di situ. Saya pertama ketemu sama kera ini Mang Si kera ini awalnya hanya membelakangi Mang Apa ini, kera asli atau kera siluman?
Kalau kera asli kan kecil ya Mang. Kalau itu besar Mang, 2 kali lipatnya saya. Nyata ya? Nyata Mang. Bukan mimpi ini? Bukan. Dia bersender di atas pohon kapuk. Setinggi apa? Kalau untuk tinggi ada tingginya 2 meter Mang. Tapi badannya 2 kali lipatnya saya. Bulunya abu-abu ya Mang, sedikit agak hitam. Saya setengah kaget ya Mang. Apa sih itu? Kalau monyet kok segede itu, kok di situ ngapain gitu kan? Tapi ya udah saya buang sampah aja gitu Mang, buru-buru cepet lari gitu karena saya juga agak takut ya Mang. Jadi ya udahlah, udah cepet-cepet lah saya buang aja lah dulu ini. Cuma sebelum saya ketemu monyet ini, jadi si koperasi ini sebelah sininya kardus-kardus ya Mang, sama tempat masak di belakangnya. Nah tengah-tengahnya ini ada rolling untuk setim Mang, cuma setimnya udah nggak kepake. Jadi ada rolling nutup cuma nggak rapat gitu loh Mang. Kok setiap saya mau mandi, jam-jam saya mau mandi, kok perempuan ini selalu ada di sela rolling itu Mang. Padahal yang jagain ruko ini kalau apa-apa tuh di dalam Mang, ada kantornya dia di belakang gitu. Cuma rolling ini ketutup aja gitu Mang. Kok saya jadi penasaran ya, ini perempuan selalu ngintip tuh untuk apa sih? Emang ada perempuan lain di sini ya? Pikir saya begitu Mang. Saya sering ketemu kamu, tapi saya nggak pernah tahu nama kamu tuh siapa. Nama saya tuh Lastri. Kamu kan tahu saya, kamu selalu ngelihat saya. Setiap kamu mandi kan kamu ngelihat saya. Saya mau ngomong sama kamu tapi saya takut. Karena monyet ini selalu jangan ngomong, udah kamu diem aja, itu urusan saya belakangan yang gitu Mang. Coba deh, kamu nanti kapan-kapan kamu buka, kamu nanya deh sama dia. Pas itu malam Jumat Mang. Saya mandinya cukup malam Mang. Jam 9 saya baru sempat mandi. Kata yang jagain, udah kamu cepet mau mandi enggak? Katanya pintunya mau saya tutup, soalnya udah malam katanya gitu. Jadi saya buru-buru kan Mang. Anak juga udah tidur, warung juga saya mau tutup kan. Si monyet ini ngadep Mang. Ngadep muka saya. Karena kaget ya Mang. Aduh, kok ngadep ya? Pikir saya begitu Mang. Saya setengah canggung aja Mang. Maksudnya mau saya tutup juga tangan saya udah nggak bisa. Dia cuma ngomong, kamu udah ngeliat saya kan? Katanya. Gigi depannya itu kayak monyet marah Mang. Cuma sebesar supit Mang. Ya segede gitu, cuma begitu Mang giginya. Kayak kering ke sini, kayak habis makan orang kali Mang. Kamu udah ngeliat saya kan? Iya, saya udah ngeliat kamu. Kenapa? Iya, saya mau ngomong apa? Itu saya mau tutup pintu itu nggak bisa Mang, kayak alot banget gitu loh Mang. Padahal saya mau cepet tutup, saya mau mandi terus udah saya pulang. Di sarungnya itu dibuka Mang sarungnya. Nih, saya bawa uang. Ya kamu kan bisa ngelihat katanya. Itu ada uang Mang. Nominalnya kalau dihitung-hitung ada 10 juta Mang, cuma nggak rapi gitu loh Mang. Kera ini bawa sarung. Iya, di silahan dia itu Mang, dia pakai sarung. Sarung yang buat orang meninggal itu loh. Kain batik hitam gitu. Nah, dia pakai itu. Ini ada uang. Emasnya sebesar ini Mang, sendiri di sini ya. Ada beberapa Mang. Di sininya uang, di sininya emas, di sininya kalung, gelang apa gitu loh Mang. Ini posisi masih di kamar mandi? Iya, masih di belakang pintu itu Mang. Masih belum ngapa-ngapain. Saya mau tutup tapi nggak bisa. Ini karena kamu udah terlanjur ngelihat saya. Ini saya suka nih sama kamu nih. Karena kamu kalau ngelihat saya nih, kamu pura-pura nggak ngelihat. Padahal saya tahu kamu ngelihat saya. Oh, lalu ya udah. Ini saya kasih kamu, cuma saya minta imbalannya 1 tahun 2 aja.
Jadi mintanya begitu, Mang. Karena saya yang suka kamu, jadi saya mau tumbal 2 tapi bebas. Saya nggak akan makan keluarga kamu, dari anak, orang tua dan lain-lain saya nggak makan. Bebas. Gimana bebasnya? Kan saya nanya begitu ya, Mang. Iya bebas. Jadi seandainya uang itu kita sudah terima ya, Mang. Jadi syaratnya itu kayak baskom gitu, Mang. Baskom ditutupin kain, terus dia minta air kelapa, kopi, susu, tapi jangan diaduk. Kalau susunya diaduk ya, Mang. Kalau kopinya jangan diaduk. Teh udah dinampan aja, katanya dipisah di situ. Ini kan perawalannya, Mang. Disiapin tempatnya. Nanti uang itu diisinya di situ, Mang. Nah, kalau uang itu sudah berwujud, taruh di lemari, tapi lemari itu jangan dicampur sama kain. Jadi duit itu walaupun dipakai nggak habis-habis. Tapi uang itu bisa terpakai setelah tumbalnya sudah ada, Mang. Saya minta 2 aja setahun. Sanggup kan? Enggak, saya nggak mau. Saya tutup, Mang. Ternyata jam itu udah nunjukin jam 10. 2 aja itu siapa aja? Bebas. Siapapun boleh. Siapapun boleh. Karena dia suka saya. Beda. Kalau kamu yang nyari saya, berarti kan kita nyembah dia kan, Mang. Tapi ini kan dia suka sama saya. Belum tanya ya asal usul monyet ini dari mana? Belum, Mang. Jeda berapa minggu ya, Mang. Tawaran itu tetap berlanjut nih, Mang. Setiap saya mandi. Datang terus? Datang terus. Dengan wujud yang sama, Mang. Singkat cerita sih, Kera ini kok ngeledek banget sih, pikir saya begitu loh, Mang. Si Lastri sudah nyaranin, udah terima aja. Hidup susah emang mau kapan? Atau juga hidup kamu cuma sekali. Lastri yang sosok tadi itu pakai baju apa ya? Pakai baju putih, Mang. Kalau untuk wujudnya lagi kurang bagus ya, Mang. Maaf ya. Pakai baju putih, mukanya rusak sebelah, matanya ke sini, Mang. Ini rusak cuma matanya ke sini kayak melorot aja gitu loh, Mang. Karena ke aspal. Kata dia sih dulu waktu dia masih hidup, seminggu lagi mau acara nikah, dia jalan-jalan, Mang, sama calon suaminya kecelakaan di depan rumah sakit ini dulu. Dia cerita begitu ya? Lastri itu malah memojokkan saya gitu loh, Mang. Karena dagang juga kan lagi kurang bagus ya, Mang. Waktu itu karena musim hujan, jadi enggak, saya nggak mau. Pas di mana malam Kliwon, Mang. Ternyata saya mandi masih sore lah, Mang. 5:30. Si monyet ini datang dengan wujud yang sama, Mang. Menawarkan seperti itu. Cuma ini gambarannya malah lebih ke tenang aja, kamu nggak usah takut. Nanti ini sarung, Mang, dilempit lagi. Yang tadinya bentuknya uang dan yang lain-lain yang tadi itu dilempit lagi. Si ekor ini tuh nyapu air, Mang. Karena di bawahnya kan kali ya, Mang. Jadi nyapu air. Ini kalau laki-laki di bangsa saya, kalau mati begini. Jadi bangun batu, Mang. Jadi batu itu dipecah, dibangun, jadi istana ntar runtuh lagi begitu, Mang. Ntar dibangun lagi, ntar begitu lagi gitu loh, Mang. Kalau yang laki-laki. Kalau yang bagian perempuan itu nungguin pohon pisang dari kering sampai dari tumbuh tunas sampai kering sampai busuk situ sampai matang, tapi nggak boleh dimakan, Mang. Kalau yang perempuan nunggunya itu. Tapi kamu tenang aja, kamu nanti kalau udah nggak ada, kamu ikut bangsa saya tuh kastanya lebih tinggi daripada mereka. Nggak usah khawatir kamu jadi budak saya. Dia janjinya begitu, Mang. Karena saya teringat sakit saya yang dulu ya, Mang. Saya ini ada dendam pribadi sama orang. Saya tahu, dia langsung jawab begitu, Mang. Saya tahu. Kamu mau balas dendam model apa? Saya lakuin, saya turutin. Kamu mau muja, kasarnya gini loh, Mang. Kamu mau nyembah Tuhanmu, mau sampai kapan sih ngasih kayaknya? Tapi coba deh kamu nyembah saya. Hari ini saya kasih.
nyata. Kamu bisa beli apa yang kamu mau. Kamu nyuruh saya untuk yang lain juga saya nurut. Iya, saya mau dia sakit. Balikin apa yang rasa sakit saya rasain kemarin. Maksudnya mertua? Iya. Tiba-tiba mulut saya ini spontan ngomong begitu, Mang. Balikin rasa sakit hati saya ini. Kalau kamu tahu rasa sakit saya berarti kamu ngerasain saya sakit kan? Balikin, gimana pun caranya. Saya mau tahu kabarnya dulu. Kalau betul memang kamu ini berkawan sama saya, kabar itu harus nyampai. Jeda berapa hari, Mang, saya dapat kabar mertua tuh kurus kering, Mang. Entah kenapa si mantan suami ini datang, Mang. Karena cucunya baru satu ya, Mang. Mertua laki-laki kan kangen katanya. Udah sempet cerai? Sudah. Ternyata udah cerai juga, tapi belum itu, Mang. Belum selesai. Belum resmi. Masih baru pisah-pisah aja. Karena mertua laki-laki ini kangen, jadi saya mutusin ke sana. Dijemput kan, Mang. Pas saya nyampe, saya sedikit agak kaget nih, Mang. Karena biasanya mertua ini sedikit rada gemuk, ada isinya gitu. Tiba-tiba kok kurus, kayak 50 ke 35 lah. Bener-bener tulang ini tuh kelihatan gitu loh, Mang. Pipi kan kalau orang kurus kan kelihatan sekali ya. Tapi lihat saya tuh dia nggak suka gimana ya, Mang. Dari awal juga dia nggak suka kita gitu ya. Jadi ya udah. Karena saya puas, Mang, lihat hasilnya. Berarti Kera ini janjinya betul. Saya nginep 1 malam, saya pulang. Saya temuin lagi monyet ini, Mang. Saya saking penasarannya. Kamu sudah lihat hasilnya kan? Dia jawab begitu. Nah, sekarang saya tawarkan harta lagi yang dia tawarkan, Mang. Nah, ini sudah depan nyata. Kamu maunya apa? 1 tahun 2 aja, nggak akan banyak. Saya negosiasi nih, Mang. Setahun 1 aja ya. Diobral ya. Diobral. Sudah ya, Mang. 1 tahun 1 aja ya. Kamu pikir saya ini katanya di pasar, kamu nawar-nawar, katanya begitu, Mang. Ya enggak, kan daripada 1 tahun 2 kan 1 tahun cepet ya, Mang. Gimana sih cara kamu ngambil tumbalnya? Kan saya sempat negosiasinya masalah itu ya, Mang. Jadi uang itu kamu kasih sama orang target si A sananya, Mang. Dalam 40 hari hitungan uang itu dikasih, nah itu tumbalnya nantinya, Mang. Asal uang itu jangan kembali ke saya. Jadi kayak kita ngasih percuma gitu loh, Mang. Kayak teman butuh duit nih, ya udah kasih aja. Nah, hitungan duit yang dikasih itu 40 hari nanti dia yang jadi tumbal saya. Pinjaman gratis ya? Iya. Tapi jaminannya itu. Karena saya berjanji tidak akan ambil keluargamu, maka saya akan jayain keluarga kamu. Katanya begitu. Saya tanya awalnya, kamu ini dari mana? Ternyata dia ini dulunya, Mang, punya salah satu orang situ lah, Mang, yang kaya dulunya. Cuma karena anak cucu dan lain-lainnya sudah habis, sudah nggak ada lagi, si yang ngambil dia juga tuannya juga sudah nggak ada ya, Mang, nggak ada yang ngurus, jadi dia lari, Mang. Kontraknya belum habis, jadi dia nggak bisa pulang ke tempatnya, jadi dia nyangkut di pohon bambu itu, si monyet ini. Karena saya cari tuan, karena saya sukanya kamu, sudahlah, tawaran saya ini ambil aja, kamu nyembah Tuhan kamu tuh nggak bakal dikasih dalam waktu 10 tahun kan, katanya. Tapi kamu nyembah saya hari ini, saya kasih, betul, katanya. Duit ini langsung bisa dipakai, Mang. Kamu mau beli apa yang kamu mau, saya kasih. Apa yang kamu omong saya akan lakuin. Kamu mau apa? Dendam model apa yang kamu belum selesai, saya selesain hari ini. Dia jawab begitu, Mang. Saya masih ada rasa belas kasih ya, Mang. Tapi rasa belas kasih saya ini ternyata hanya seujung kuku hitam, Mang. Dia juga jahat sama saya kok. Masa saya nggak bisa? Atau juga saya nanti kalau nggak ada yang lihat ini, saya di sana ngapain? Cerita si monyet ini, ya udah, kamu mau nggak?
Kamu mau nggak? Selalu begitu Mae. Sampai tawaran itu berlaku sampai saat ini. Cuma masih enggak lah, nanti aja, kapan-kapan aja. Masih bimbang juga Iya, antara mau dan enggak. betul Mae. Karena Cuma- tumbalnya bisa siapa aja ya. Betul. Cuma kalau untuk keluarga kan, kalau perjanjian begitu kan Mae takutnya meleset yang namanya. Janji palsu. Nah, yang namanya begitu kan Mae takutnya udah A taunya B. Karena kita udah nyemplung nggak bakal kita bisa naik sendiri kan Mae. Ya. Takutnya anak-anak yang diambil. Makanya sampai sekarang mertua kondisinya seperti itu saya senang-senang Mae. Masih. Mertua seperti kurus Iya, tadi masih kurus masih hidup ya. Mae. Kalau terakhir ketemu monyet ini kapan? Kera monyet ini. Kalau untuk ketemu tiap hari sih Mae. Walaupun saya udah pindah, sewaktu-waktu dia masih sering nengokin saya. Karena warung itu kan sudah dibongkar ya Mae, saya udah nggak mandi di situ. Tapi masih suka nengokin saya. Sekarang masih dagang teh. Masih Mae. Jadi tiap hari kera itu datang ya. Datang, nawarnya tetap Selalu sama. kayak gitu. Selalu kayak gitu. Anak nggak tahu. Anak saya tahu Mae. Kalau manggil kera ini ut Mae. Oh, anak lihat juga. Iya lihat. Ut gitu Mae. Ngobrol ya, ngobrol. Ngobrol dia Mae. Tapi bentuknya kayak monyet kecil. Kalau ketemu anakku. Iya. Lucu gitu Mae si monyet ini. Tapi dipanggilnya ut Mae. Kalau orang-orang lain lihat nggak? Enggak. Cuman berdua yang lihat Iya. ini. Cuma kalau sekiranya dia nggak suka ya Mae, apa aja tuh dimatiin Mae. Entah kipas, entah lampu, entah apa yang menurut dia nggak suka. Kalau si Ut ini datang. Tapi kalau anak saya yang masih mainan sama Ut ini, ya nggak masalah sih Mae sampai sekarang. Oke, jadi dendam terbalaskan, harta pun dapat nih ya. Ya kalau mau. Luar biasa nih ya. Tinggal iya, jadi ya, kaya ya. Iya Mae. Masih mau? Enggak sih Mae. Yakin? Iya. Saya masih pengen orang tua saya lengkap Mae. Yang Baik. saya takutin ngambil anak aja. Jadi suami hilang ya Nggak sekarang? apa-apa. Nggak apa-apa. Mm-mm. Oke, sobat, kalau biasanya kisah itu kan orangnya yang datang ke tempat mencari pesugihan ya. Kalau ini malah diobral. Mm-mm. Seperti orang nawarin leasing ya. Ayo beli motor kayak seperti itu ya. Jaminannya murah nih, tumbalnya. Setahun 2. Sampai hari ini masih ikut, terakhir kapan ketemu dengan keranya? Tadi sebelum kesini ketemu sih Mae. Ketemu. Sekarang ikut nggak? Enggak. Kemana-mana ikut biasanya. Waktu kesini ikut. Cuman berpisah di mana? Berpisah di jalan. Kata saya mau kesini dulu, kamu nggak usah ikut ya. Jadi teman ngobrol ya. Iya saya kayak orang gila Mae, kadang-kadang kalau di warung ya kalau dia lagi karena anak saya kan suka main bareng sih Mae. Karena bentuknya tuh monyetnya ya monyet Lucu. kecil, monyet lucu. Kalau manggil ut pasti dia nongol Mae, entah di pohon pisang, entah di pohon apa gitu, dia nongol. Kalau dipanggil. Anaknya ikut nggak? Ikut. Sekarang ikut. Nanti habis ini mau nanya ya. Uut kemana gitu ya. Oke. Nah, sobat Malam Mencekam, itu kisah yang nyata ya. Dan bisa dibuktikan oleh Teh Yusi. Jadi dengan suami nggak pernah ketemu lagi? Enggak pernah ketemu lagi. Oke. Kalau untuk para penonton punya saran nggak untuk mereka yang sedang gelap mata mencari kekayaan? Kalau menurut saya sih emang kayak gitu tuh memang janjinya manis doang Mae di awal. Toh juga nanti kamu di sana tuh susah sekali Mae. Hidup enak kamu di sini tuh nggak ada apa-apanya, nanti susahnya di sana tuh susah sekali Mae. Menyesal tuh memang adanya di akhir sih Mae. Kalau bisa sih jangan. Yang lain aja banyak kok. Yang lain, yang gampang tuh banyak. Iya, yang nyata. Yang nyata-nyata aja. Memang dia janjinya enak Mae, tapi di ujungnya tuh susah sekali Mae. Menyesal tuh memang adanya di belakang. Iya. Kalau bisa jangan. Jadi iman harus tetap kuat ya. Ini saya khawatir juga nih, nanti Teteh tergelincir gimana nih? Lagi gelap mata tiba-tiba oke, perjanjiannya deal gitu. Mudah-mudahan enggak ya. Iya. Baik, itulah akhir kisah dari Teh Yusi. Dan kita akan jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.